Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas 4B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Enjang Supriyatna SPD MPD. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengenal Pembelajaran e-learning. Perkenalkan, nama saya Zam Anissa dengan NPM 191063108847. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Namis, NPM 191063108157. Halo teman-teman, saya Nuraini Wijayanti, NPM 19106310806162. Pembelajaran e-learning. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an menurut Waller and Wilson pada tahun 2001. Banyak istilah kata yang telah ditemukan mengenai e-learning, yaitu online learning, internet enabled learning, virtual learning, dan sebagainya. Walaupun istilahnya bermacam-macam, tapi memiliki arti yang sama. Perkembangan e-learning pada mulanya di dunia pendidikan formal dimulai sejak tahun 90-an. Hadirat teknologi yang dapat terkoneksi dengan internet dapat mengatasi keterbatasan yang terjadi di perpustakaan, toko buku, maupun pusat bacaan. Namun demikian, menurut Kamarga pada tahun 2001 halaman 4, dengan hadirat teknologi ini dapat merubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Perubahan juga terjadi pada paradigma pendidikan, yang biasanya hanya konstan setelah menyelesaikan pendidikan, menjadi selalu diperbarui dalam waktu yang rentang sangat singkat. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa belajar kapanpun dan dimanapun, menurut Dahia tahun 2012. Berdasarkan pengertian tersebut, e-learning merupakan perangkat mengajar dan belajar dalam menyampaikan informasi melalui komunikasi dengan berbasis internet. E-learning diharapkan dapat memudahkan semua orang dalam belajar. Menurut Kesko tahun 2011, terdapat ciri spesifik pembelajaran e-learning, diantaranya 1. E-learning merupakan sebuah bentuk pembelajaran yang memberikan penekanan pada penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. Yang kedua, e-learning menyediakan perangkat yang digunakan untuk memperkaya nilai belajar tradisional, misalnya seperti model pembelajaran klasikal, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer, yang diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan global. Yang ketiga, e-learning bukan berarti menggantikan pembelajaran klasik yang sudah diterapkan, tapi memperkaya pengayaan informasi dan mengembangkan teknologi pendidikan. Yang keempat, kapasitas pembelajaran sangat bervariasi, dibedakan melalui bentuk konten dan cara menyampaikan informasinya. Bahan belajar berbasis e-learning. Menurut Munir, pada 2004, konsep bahan belajar berbasis e-learning dikembangkan berdasarkan teori kognitif dan teori pembelajaran yang dinyatakan dalam teori-teori. Yang pertama, Adaptive Learning Theory, yang kedua, Preferred Modality Theory, dan yang ketiga, Cognitive Flexibility Theory. Teori-teori tersebut memiliki arti. Yang pertama, Adaptive Learning Theory. Pada teori ini, siswa yang masuk dalam proses pembelajaran memiliki pencapaian dan juga pengalaman yang berbeda. Untuk itu, guru diharapkan agar dapat menyesuaikan bahan belajar yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan perangkat lunak yang digunakan. Yang kedua, Preferred Modality Theory. Pada teori ini, siswa memiliki modal dan juga kemampuan yang berbeda dalam memahami materi pembelajaran, baik melalui pendengaran, penglihatan, ataupun pendengaran dan penglihatan. Untuk itu, guru diharapkan
agar mampu untuk membuat dan juga menyampaikan bahan belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir yaitu Cognitive Flexibility Theory. Teori ini mengharapkan guru agar dapat membuat bahan ajar yang merupakan cerminan dari buku yang aslinya, mulai dari urutan dalam metode pendekatan sampai pada penyampaiannya. Selanjutnya yaitu C. Pendekatan pedagogik dalam e-learning. Teknologi komunikasi secara umum dapat dikategorikan sebagai asinkronus dan sinkronus. Asinkronus merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi dalam bentuk blogs, cookies, and discussion boards. Dalam bentuk ini, partisipan dapat mengembangkan ide atau saling bertukar ide tanpa keterkaitan antara partisipan satu dengan partisipan lainnya pada waktu yang sama. Sebagai contoh, penggunaan electronic mail atau email termasuk asinkronus di mana pesan dapat dikirim atau diterima tanpa keduanya harus berpartisipasi pada waktu yang bersamaan. Sinkronus menunjukkan pada pengkategorian aktivitas pertukaran ide atau informasi yang mengharuskan partisipan menggunakan waktu yang bersamaan. Face-to-face discussion merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi sinkronus. Melalui situs Wikipedia tahun 2018 dikemukakan beberapa pendekatan pedagogik yang diterapkan dalam e-learning, yaitu Instructional design merupakan pembelajaran yang berfokus pada kurikulum yang dikembangkan dengan menitikberatkan pada pendekatan pendidikan, kelompok atau guru secara perorangan. Sosial konstruktivis merupakan pembelajaran yang kebanyakan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk forum-forum diskusi, blogs, wiki, dan aktivitas kolaboratif online. Laureate Conversational Model merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada penggunaan bentuk-bentuk diskusi langsung secara luas. Selanjutnya yaitu Cognitive Perspective, merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Dan Emotional Perspective merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pengembangan dimensi-dimensi emosional pembelajaran seperti motivasi, engagement, model-model, permainan, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu Behavior Perspective, merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada keterampilan yang dihasilkan dari proses belajaran. Dan yang terakhir yaitu Contextual Perspective, merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada penataan faktor instrumental dan sosial lingkungan yang dapat mendorong terjadinya proses belajar. Pengembangan pembelajaran e-learning. Menurut pengembangan dari pemikiran Robinson pada 2001, Camarga menyampaikan model pengembangan bahan ajar dalam e-learning. Jadi pada mulanya modul atau informasi dikembangkan oleh dosen. Setelahnya situsnya dikembangkan dalam bentuk situs oleh web designer dan web developer. Setelahnya baru bahan ajar dihubungkan dengan jaringan internet. Menurut Munir, pada 2004, ia mengemukakan bahwa terdapat 3 fasilitas belajar atau modul yang bisa digunakan di dalam mengembangkan bahan ajar berbasis e-learning. Yang pertama, modul pengukuhan, yang kedua, modul pengulangan, dan yang ketiga, modul pengayaan. Modul pengukuhan yaitu fasilitas untuk mengukuhkan pengajaran guru atau mengukuhkan proses belajar siswa. Komponen yang terkait dalam modul pengukuhan yaitu induksi, pengembangan, dan juga latihan. Selanjutnya, modul pengulangan yaitu fasilitas untuk siswa yang kurang paham atau siswa yang mengulang kembali pelajaran. Komponen yang terkait dalam modul pengulangan yaitu penjelasan, pencarian, dan juga aplikasi. Dan yang terakhir yaitu modul pengayaan. Fasilitas bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi sehingga mereka lebih cepat menguasai pelajaran.
komponen yang terkait dalam modul pengayaan, yaitu pencarian dan juga aplikasi. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.